Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wasyarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit daraini amina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, utamanya kepada para mitra Suara Giri yang berada di wilayah kota Surabaya, kota Gresik dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Giri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Giri FM yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Alhamdulillah, pada pagi yang baik ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bisa bersua kembali walaupun lewat udara dalam acara Mutiara Fajar yang disiarkan oleh radio kesayangan kita, Suara Giri FM. Semoga pertemuan di majelis ini Allah tambahkan keberkahan, Allah berikan ridho kepada kita, sehingga majelis ini adalah majelis yang penuh manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah yang telah ditulis oleh Mbah Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi. Maka sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa, mari kita tawassul bi qiraatil Fatihah. Kita hadiahkan bacaan Fatihah kita kepada beliau Mbah Syekh Thohir Al-Jazairi. Semoga karya beliau ini menjadi jariyah yang sangat bermanfaat untuk beliau yang telah menulis kitab ini, dan semoga kita yang telah mengkajinya mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Semoga bacaan suratul Fatihah juga kita tujukan untuk hajat kita. Mudah-mudahan saya, para mitra Suara Giri beserta seluruh keluarganya, semoga Allah jadikan panjang umur, barokah umurnya, sehat jasmani dan rohaninya. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat.
Semoga seluruh keturunan kita, putra putri kita, para cucu-cucu kita senantiasa dijadikan oleh Allah keturunan yang solih dan solihah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bacaan suratul Fatihah juga kita harapkan sumrambah kepada para mitra Suara Giri yang berada di rumah, di kendaraan, dan dimanapun berada saat ini. Semoga Allah berikan kebahagiaan hidupnya, bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Ganti bacaan suratul Fatihah kita, mudah-mudahan para mitra Suara Giri semua kesulitan kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan dan obatnya, sehingga bisa kembali beribadah kepada Allah. Mungkin ada yang saat ini sedang susah karena dirundung persoalan-persoalan yang menimpa. Mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik, diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa khassa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina fi hadzal majlis wal makan. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Baiklah para mitra Suara Giri FM, mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yashfa'u, ana toh iso paring syafaat sapa ahadun wong suwiji zalikal yauma ing dalem mengkono-mengkono dinane kiamat. Ini pertanyaan, dapatkah seseorang memberikan syafaat pada hari kiamat? Para mitra Suara Giri rahimakumullah, sungguh pun untuk masuk surga itu disebabkan orang itu adalah memperoleh amal yang banyak, mendapatkan bekal yang cukup, amal ibadahnya banyak, kemudian dosanya sedikit, ya. Jadi kasratu a'malis sholihat wa qalilidz dzunub, banyaknya amal yang baik, sedikitnya dosa, itu yang menyebabkan masuk surga. Di antaranya, walaupun masuk surga itu juga karena ridho dan rahmatnya Allah, tapi bahwa bekal yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini itu menjadi sangat penting untuk menjadi modal seseorang masuk ke surganya Allah. Karena ternyata kemarin sudah kita bicarakan bahwa Allah akan menyediakan hisab, menghitung amal manusia. Allah juga akan memizan,
menimbang amal ibadahnya manusia. Ini menjadi indikasi bahwa amal ibadah ketaatan seorang hamba itu menjadi modal penting seseorang menjadi ahli surganya Allah. Tetapi para mitra Suara Giri, Allah itu maha sayang kepada hambanya. Sesungguhnya Allah juga tidak tega hambanya itu dimasukkan neraka. Itu Allah itu enggak tega. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan dalam Al-Quran itu, yang ini adalah kalimatnya Rasulullah, in tu'adzibahum fa innahu ibaduk. In tu'adziba, lamuno panjenengan Gusti nyiksa datang hamba panjenengan, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu ya hambamu loh ya Allah. Sing jenengan siksa niku lho kawulane jenengan. Nah niku Kanjeng Nabi matur ngoten ten Allah. Ya Allah, nek jenengan nyiksa, karena Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Yang dipikirkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah umatnya. Sampai dalam riwayat itu Rasulullah nanti di dalam surga itu Rasulullah masih mondar-mandir. Jadi kayaknya masih gelisah Rasulullah itu di dalam surga. Apa yang menjadi gelisahnya Nabi? Mikirkan umatnya yang belum masuk ke dalam surga. Subhanallah, itu Kanjeng Nabi. Makanya Rasulullah menyampaikan dengan bahasa halusnya yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Allah, nih kalau engkau akan menyiksa manusia itu, wong mereka itu lo hambamu ya Allah, lan engkau apakah tidak iba, apa mboten kasihan ya Allah engkau kepada hambamu sendiri yang kau siksa. Itu kalimatnya Rasulullah. Maka sesungguhnya Allah itu ya tidak tega umatnya, hambanya masuk ke dalam neraka, itu tidak tega. Karena tidak teganya Allah, tapi Allah di sisi yang lain Allah juga harus adil. Walaupun Allah harus ada perasaan berat, iba, ya, mempunyai perasaan sakno, ya, kasihan kepada umatnya itu. Tapi di sisi yang lain Allah harus menegakkan keadilan. Maka siapa yang berdosa akan disiksa, siapa yang berpahala akan diberikan surga. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mewujudkan kasihannya kepada hamba yang disiksa itu, maka manusia itu di dalam rangka untuk masuk ke dalam surga ada melalui jalur syafaat. Jadi ada orang yang masuk surga itu jalur ridho rahmatnya Allah. Ini tingkatan tinggi itu. Kita mungkin tidak mampu para mitra Suara Giri karena itu tingkatan aulia, tingkatan syuhada, tingkatan solihin, tingkatan ambiya, tingkatan para rasul, ya, orang-orang pilihan itu mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Ya, kita kayaknya sulit cari jalur itu. Maka Allah memberikan jalur yang lain. Kalau kita tidak mampu dengan jalur ridho dan rahmatnya Allah, ya ada jalur di bawahnya. Apa? Melalui jalur amal ibadah seseorang. Ini tadi, amalnya banyak, dosanya sedikit. Nah, itu melalui jalur itu. Jadi hambanya Allah, manusia yang amalnya itu, bekalnya itu banyak, sedangkan dosanya hanya sedikit, dia akan dimasukkan oleh Allah melalui hisab yang ringan, dimasukkan ke dalam surganya.
Tapi ketahuilah para mitra Suara Giri, jalur ini juga tidak semuanya mampu. Kita ini harus mengakui siapa kita, seberapa kemampuan kita untuk beribadah itu. Wong kita ini kalau ibadah itu tidak mampu yang panjang, tidak mampu yang lama. Kualitas ibadah kita itu ya juga tidak baik-baik amat. Kualitas ibadah kita itu. Kita ini kan kalau disuruh baca Al-Quran, ya baru dibuka Al-Qurannya ngantuknya sudah datang. Akhirnya hilang-hilang saja bacaan Quran itu. Loh sampai mana? Akhirnya balik mana? Sehingga terus tidur belum sampai 1 juz. Itu kita, kemampuan kita memang seperti itu. Kemudian dari sisi kemampuan fisik kita, kemampuan fisik kita ini ya juga tidak kuat-kuat amat dalam beribadah. Kita ini tidak mampu sholat yang panjang, nggak mampu. Terawih saja diminta yang pilih yang paling cepat toh. Fisik kita itu loh nggak mampu untuk sholat atau untuk ibadah yang kuat, itu nggak mampu. Belum lagi umur kita, para mitra Suara Giri, umur kita ini ya kalau menurut Rasulullah itu 63 tahun atau bainas sittina wasab'in. Umurnya umatnya Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Sebuah umur yang sangat pendek, karena sepanjang umur 70 atau 60 tahun itu tidak semuanya dipakai untuk ibadah. Sudah dipotong untuk masa kanak-kanak, sudah dipotong masa remaja. Lah kita kan tahu bagaimana kanak-kanak itu, bagaimana anak-anak remaja itu senangnya ya hura-hura. Kita ini belum mampu untuk ibadah yang serius, kecuali kalau sudah pada usia 45, 50 tahun itu baru mungkin melek ibadah itu. Nah, Allah juga sudah paham dengan itu, maka Allah membuka jalur berikutnya. Apa jalurnya? Jalur syafaat. Maka ini disampaikan, dapatkah seseorang memberikan syafaat pada hari kiamat? Hal yashfa'u ahadun dzalikal yaum. Ono to ono seseorang sing iso menehi syafaat dzalikal yauma ing dalem dinane kiamat iki. Itu pertanyaannya. Terus dijawab sekarang itu. Yashfa'u paring syafaat sapa al anbiya'u, piro-piro nabi, wal auliya ulan piro-piro wali, wal ulama ulan piro-piro ngulama, wal amiluna lan piro-piro wong kang duwe ngamal akeh, wasyuhada ulan piro-piro wong kang mati syahid. Jadi para mitra Suara Giri, ada jalur di mana seseorang itu ibadah yang tidak maksimal, apalagi mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah yang pertama tadi itu. Allah paham dengan kemampuan kita, makanya ada jalur syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Yaitu orang-orang penting, orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, orang-orang yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Siapa itu? Para rasul itu bisa memberikan syafaat. Para nabi itu bisa memberikan syafaat. Malah di sini disampaikan wal aulia, para wali, wali-wali Allah itu adalah orang yang istimewa. Mereka bukanlah nabi, bukanlah rasul, tapi karena ibadahnya yang sangat luar biasa, sehingga mereka memiliki prestasi yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak hanya para aulia, para ulama juga. Ulama itu diberikan kemampuan, diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada para santrinya. Loh Pak, kok ulama? Siapa ulamanya itu?
yaitu innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sinten niku ulama? Yaitu orang-orang yang alim, yang karena ilmunya mereka memiliki kedekatan dengan Allah, yang karena ilmunya mereka orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah Allah memberikan keistimewaan, bisa memberikan syafaat kepada para santrinya. Wal amiluna, piro-piro wong kang duwe ngamal sing akeh, wong sing ahli makrifat, wong ahli tirakat, wong ahli riyadhah, niku nggih saged menehi syafaat nang wong liya ngoten. Wasyuhada, lan piro-piro wong kang mati syahid iku nggih saged memberikan syafaat kepada orang lain. Biasane dalam riwayat yang populer sing iso menehi syafaat niku adalah para nabi dan rasul. Ya, itu sudah pasti. Tapi dalam keterangannya Mbah Soleh Thohir Al-Jazairi niki, ternyata tidak hanya kalangan para nabi dan para rasul yang bisa memberikan syafaat, tapi para wali, para ulama, orang-orang yang ahli tirakat, yang ahli riyadhah, serta para syuhada itu juga bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Apa sih syafaat itu? Yaitu memberikan proposal, menyampaikan proposal kepada Allah untuk memohon keringanan atas seseorang agar diberikan hisab yang ringan, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, yang harus kita catat dan perhatikan bahwa sungguh pun syafaat itu bisa diberikan oleh para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, para amilun, para syuhada tadi itu. Tapi ketahuilah bahwa yang berhak mengizinkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi, para rasul, semuanya tadi itu bisa memberikan syafaat itu karena Allah mengizinkan, karena Allah memberikan restu, gitu. Jadi seseorang bisa masuk surga karena syafaat tadi itu, sebab syafaatnya sudah diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terus karepe dhewe begitu, tidak. Semuanya adalah biiznillah. Oleh karena itu para mitra Suara Giri, pelajaran yang bisa kita ambil dalam hal ini adalah mari kita berusaha, berjuang untuk masuk surga. Melalui jalur apa? Ya kalau bisa ya jalur utama, jalur mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Kalau kita tidak mampu ya melalui jalur amal kita, ya sedikitnya dosa itu. Kalau itu juga tidak bisa ya mari kita mengambil jalur yang ketiga, ini jalur terakhir, yaitu jalur syafaat itu. Nah, supaya kita ini mendapatkan syafaat, jadi kan tidak semua orang nanti layak mendapatkan syafaat itu para mitra Suara Giri. Kalau syafaat itu yang memberikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus bisa menjadi umatnya Nabi. Begitu. Ya, nanti di hari akhir itu, di hari kiamat itu banyak orang yang modus. Maksudnya modus apa? Mengaku sebagai umatnya Muhammad. Mengapa? Kepingin mendapatkan syafaatnya. Tapi Rasulullah sangat selektif, iso melihat, bisa menitik, bisa menengeri siapa umatku itu sing kaya gimana, bisa mengenali Rasulullah itu. Di dalam kaulnya Syekh Salahuddin Al-Ayyubi
untuk mendapatkan syafaatnya Rasul itu adalah orang yang pertama kathratu qiraatis sholawah. Jadi untuk mendapatkan syafaatnya Nabi itu menjadi umatnya Nabi. Siapa umatnya Nabi itu? Orang yang banyak membaca sholawat, begitu. Yang kedua, siapa yang berhak mendapatkan syafaatnya Nabi itu? Yaitu orang yang itba'u ala millatihi mutamassikan ala syariatid dini, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengikuti ajaran Rasulullah, ngoten. Jadi tidak semuanya kemudian bisa mendapatkan syafaatnya Nabi. Kalau orang tidak pernah sholat, ya berarti orang itu tidak mengikuti ajarannya Nabi. Kalau ada orang yang tidak mau puasa, ya orang itu tidak mengikuti, tidak itba'u ala millatihi mutamassikan ala syariati, boten. Kalau orang itu sudah waktunya haji, ternyata dia tidak berangkat haji, ya tidak termasuk golongan Nabi, tidak mengikuti kok. Nah, kalau orang itu tidak pernah membaca Al-Quran, ya jangan mengharapkan syafaatnya Nabi. Mungkin kita bertanya, loh Pak, kan sudah sholat, kan sudah puasa, kan sudah haji, membaca Al-Quran, semuanya sudah dilaksanakan loh Pak. Iya, tapi kan di antara mereka, di antara semua amal tadi kan ada yang tidak sempurna. Lah, ada yang bolong, ada kekurangannya. Kekurangan itulah yang kemudian kita minta dispensasi melalui syafaatnya para nabi dan rasul tadi itu. Ibaratnya sarung terus bolong, maka sarungnya itu ditambal supaya tertutup dan tidak bolong lagi, sehingga menutup auratnya dan bisa dipakai sholat. Jadi ada sarungnya, jangan nambal sarung ning sarungnya tidak ada. Maksudnya apa? Jangan terus kemudian nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah haji, nggak pernah beramal soleh, dadak mengharapkan syafaat. Itu sama saja dengan orang yang ingin nambal sarung, nambal celana, ning sarungnya tidak ada, celananya tidak ada. Nah, apanya yang ditambal? Itu ibaratnya begitu para mitra Suara Giri. Makanya kita ini harus berusaha untuk mengikuti ajarannya Allah yang diajarkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Salahuddin Al-Ayyubi lagi, orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi itu adalah orang yang yastaqimu bida'watil Islam, orang-orang yang istiqomah di dalam rangka mendakwahkan agama ini. Jadi para mitra Suara Giri, bahwa Rasulullah telah memulai Islam ini kemudian berkembang di seluruh persada bumi di dunia ini. Agama Islam ini telah tersebar di antero jagat. Siapa yang memulai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa Nabi itu membangun Islam ini? Dengan perjuangan namanya dakwah. Bahkan dakwah Nabi itu harus berdarah-darah kalau diperlukan. Begitu. Nah, setelah Rasulullah wafat, ya, agama ini masih perlu tangan-tangan generasi berikutnya untuk melanjutkan perjuangan Nabi. Setelah Rasulullah wafat, dakwah Nabi belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Kalau di awalnya Rasulullah itu memberikan pencerahan manusia sehingga mereka beriman kepada Allah, maka di generasi saat ini kita yang bertanggung jawab bagaimana kualitas Islam,
kualitas iman terhadap anak dan cucu serta generasi kita. Itu yang menjadi PR kita dan menjadi lahan zona garapan dakwah kita. Maka para mitra Suara Giri, dakwah Islam ini, dakwah Nabi ini belum selesai. Memerlukan kita semuanya, bahwa dakwah itu tidaklah bagian, tidaklah hanya menjadi tugas dari para kiai, para ulama, para ustadz, tidak. Tapi dakwah itu adalah tanggung jawab seluruh umat Islam. Masih banyak celah yang harus kita perjuangkan, di mana kualitas iman anak dan generasi kita itu perlu kita imunisasi melalui pencerahan yang kita lakukan. Bahwa kita perlu mendidik kepada seluruh masyarakat kita agar mau dan sadar menjalankan agama ini. Itu perlu dan butuh perjuangan. Oleh karenanya, yang nanti mendapatkan syafaatnya Nabi adalah orang-orang yang yastaqimu bida'watil Islam, orang-orang yang mau berjuang mendakwahkan agama ini, sehingga generasi masyarakat yang ada di sekitar kita ini bisa memperoleh kualitas iman yang maksimal, memiliki kesadaran dalam beribadah, sehingga mereka semua menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Maka para mitra Suara Giri, nanti Rasulullah di dalam rangka memberikan syafaatnya melihat itu, apakah si fulan ini adalah dulu seorang fighter, seorang pejuang, seorang pendakwah yang handal. Nah itu, sekali lagi, bahwa dakwah ini bukanlah tugas kiai saja, bukanlah tugas ustadz saja, bukanlah tugas dari para masyayikh, para habaib, tidak saja, tapi tugas kita semuanya orang-orang yang beriman dan mengaku beragama Islam. Itu adalah nanti sebab yang ketiga. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi karena dia adalah berjuang menjadi pendakwah Islam yang baik dan istiqomah. Yang keempat, para mitra Suara Giri FM yang berhak mendapatkan syafaatnya Nabi adalah orang-orang yang mahabbah ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang nanti terbukti memiliki cinta yang tinggi kepada Nabi. Para mitra Suara Giri, orang cinta itu tidak hanya bisa diucapkan di mulut, tapi harus ada wujudnya. Maka ini nanti yang dijadikan modus orang-orang di dalam alam akhirat nanti. Wahai Muhammad, saya ini dulu cinta kepadamu, saya berhak atas syafaatmu, maka syafaatilah kami, isfa' lana ya Rasulullah. Begitu nanti itu. Banyak orang yang modus karena cinta, padahal tidak ada buktinya. Maka para mitra Suara Giri, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi, maka kita harus betul-betul ada wujud nyatanya mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa Pak wujudnya cinta itu, wujudnya mahabbah itu? Banyak. Bisa jadi dia membaca sholawat yang banyak, itu ternyata itu juga bisa menjadi wujud cintanya kepada Nabi. Bisa jadi orang-orang yang cinta kepada Nabi itu adalah orang-orang yang konsisten menjalankan agamanya tadi, itu yang kedua. Bisa jadi orang-orang yang wujudnya cinta kepada Nabi adalah orang-orang yang konsisten dalam berdakwah kepada agama ini. Bisa jadi orang-orang yang wujudnya cinta kepada Nabi itu adalah orang-orang yang peduli ya kepada Rasulullah. Misalnya ketika Rasulullah lahir, Rasulullah ulang tahun, mereka ya ekspresinya muncul wujud cintanya kepada Nabi. Apa? Mengadakan kegiatan maulid. Pak, apakah kegiatan maulid itu menjadikan seseorang mendapatkan syafaatnya Nabi? Mungkin,
karena ini ekspresi cinta kok, ekspresi mahabbah kok. Kita ini saja para mitra Suara Giri terhadap anak-anak kita, kita ini begitu sayangnya kita ini kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita lagi ulang tahun, kita mah tidak menjadi orang yang cuek. Orang tuanya sibuk mempersiapkan ulang tahun anaknya, mencari tempat yang harus disewa untuk menyelenggarakan ulang tahun anaknya. Berapa duit dia lepaskan, nggak apa-apa, ini demi cinta saya kepada anak. Saya berikan ya berkatan, saya berikan ngundang badut misalnya, saya undang banyak anak, teman-temannya anak saya. Itu tidak cukup duit 10 juta loh itu. Mengapa mereka lakukan? Ini adalah ekspresi cinta kepada anak-anak kita. Maka di antara wujud cinta kita kepada Nabi itu, mungkin saja orang menyelenggarakan kegiatan maulid, mungkin saja orang itu pada saat maulid tiba mengadakan cabutan. Kalau orang Gresik mengatakan, ya, jadi dipajang-pajang, yang di atas pajangan itu ada door-prize-nya, yang ketika mahalul qiyam mereka berdiri sambil, ya itu kan stimulus, itu kan pancingan supaya orang itu gembira, bahagia ketika mahalul qiyam itu dikumandangkan. Ya sah-sah saja, itu ekspresi mahabbah. Atau mungkin yang lain, ya, sehingga kemudian menjadi jelas tandanya yang dibaca oleh baginda Nabi di akhirat nanti, sehingga orang itu layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan saja para mitra Suara Giri, kita ini nanti mampu mencari surga Allah, masuk surga Allah melalui jalur terserah, jalur pertamakah atau kedua atau yang ketiga tadi itu. Ya mudah-mudahan saja setidaknya kita mendapatkan orang yang berhak dan layak nanti mendapatkan syafaat dari para rasul, para nabi, para aulia, para ulama, para amilun, dan para syuhada solihin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah, sekarang kita lanjutkan. Fiman kelawan sinten yasfa'u paring syafaat man ing wong udzina kang den izinaken lahu maring man bisyafaati kelawan syafaat. Nah, ini untuk siapa seseorang diizinkan memberikan syafaat? Tadi sudah kita sampaikan bahwa syafaat itu induknya adalah Allah. Jadi seorang nabi, seorang rasul, seorang aulia dan lain-lain tadi itu bisa memberikan syafaat kalau diizinkan oleh Allah pemilik syafaatnya. Maka kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak mampu. Para nabi juga tidak akan bisa memberikan syafaat kalau tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu para mitra Suara Giri. Oleh karenanya kita perlu untuk mencari izin Allah, itu perlu, karena Allah sebagai pilar pentingnya. Sekali lagi, kalau betapapun ya proposal syafaat diajukan oleh para nabi, para rasul, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya tetap tidak bisa. Nah, ini sekarang pertanyaannya, untuk siapa seseorang diizinkan memberikan syafaat? Untuk siapa para nabi tadi diizinkan oleh Allah memberikan syafaat? Dijawab di sini, yasfa'una iso menehi syafaat sapa ya nabi, rasul, ya, terus para aulia, para ulama, para amilun, para syuhada tadi itu.
yasfauna padha iso menehi syafaat sapa ya kabeh fi ba'dil mukminina ing dalem setengahe pira-pira wong mukmin al asina kang maksiat nang Allah. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, Allah itu merelakan, mengizinkan para nabi, rasul dan semuanya tadi itu untuk memberikan syafaat kepada manusia. Siapa manusia yang diizini? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi orang-orang itu adalah ahli maksiat. Loh, kok ahli maksiat, Pak? Iya, dia itu kan beriman. Makanya para mitra Suara Giri, syaratnya orang masuk surga itu pertama harus punya iman. Kalau dia tidak punya iman, no way, tidak akan pernah bisa masuk surga. Jadi kita harus merawat iman kita ini. Pak, lah kok gampang, harus punya iman saja kok. Hanya punya iman saja kok bisa masuk surga. Loh, jangan ngomong gampang. Kita ini mudah beriman kepada Allah memang, tapi mempertahankan iman kita kepada Allah sampai kematian itu bukan pekerjaan yang mudah para mitra Suara Giri. Makanya siapa yang beriman di awalnya tapi kafir di akhirnya, ya kafir dia, tidak berhak surganya Allah. Siapa orangnya yang ahli maksiat di awalnya tapi akhir-akhir menjelang kematiannya dia beriman, masih ada harapan dia masuk surga. Sehingga man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang di akhir pembicaraan kalimat akhirnya itu membaca la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kapan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, walaupun dia harus disiksa dulu di akhirat. Jadi para mitra Suara Giri, iman ini menjadi penting untuk seseorang bisa masuk ke dalam surga. Karena kalau tanpa iman tidak ada alasan Allah untuk memasukkan surga itu. Jadi harus beriman. Pak, kok ada orang yang disiksa di neraka walaupun akhirnya dimasukkan ke dalam surga? Lah, ini para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, bagi orang yang beriman lalu dia ahli maksiat kepada Allah, maka Allah bermaksud memasukkan dia ke dalam surga. Bagaimana caranya? Harus dibersihkan dulu dosanya. Mengapa? Karena dosa itu polusi, dosa itu berbau. Makanya Allah ingin memasukkan orang ke dalam surga dengan cara dibersihkan dulu dosanya, dihilangkan dulu bau tidak sedapnya. Dengan cara apa Allah membersihkannya? Dibakar dulu, ya, melalui apa? Neraka. Jadi neraka itu sebenarnya bukan untuk menyiksa kita bagi orang yang beriman loh, tapi neraka itu dalam rangka untuk membersihkan kotoran dan dosa. Tapi yo kemeng orang dimasukkan neraka walaupun untuk dibersihkan dosanya. Sampai kapan? Sampai bersih dosanya. Kalau sudah bersih, ya, kalau baunya sudah hilang, bau tidak sedap tadi, bau basin tadi itu, orang berdosa itu kan noda, polusi, baunya tidak enak. Nah, dibakar, kalau baunya sudah hilang, bau tidak sedapnya itu hilang, nanti baru diangkat dimasukkan ke dalam surga. Begitu para mitra Suara Giri. Ya, sebagaimana kita ini loh, kan kita ini sering ya, banyak barang-barang yang baunya basin itu ternyata setelah digoreng ternyata baunya enak. Apa? Ikan asin. Itu ikan itu kan nggak enak. Ikan yang barusan atau diolah itu, atau ada ikan yang nggak enak baunya, nah, terus diolah ya, dieteti, dibeteti.
kemudian digoreng, asalnya nggak enak itu baunya. Setelah digoreng, diwolak-walik, nah hilang baunya, malah baunya sekarang menjadi sedap kok setelah digoreng. Begitu para mitra Suara Giri. Pak, nanti nang kegosengan, ya jangan khawatir, malaikat itu paham bagaimana cara goreng yang pas. Makanya para mitra Suara Giri itu kalau orang-orang mukmin yang mati membawa dosa, ya, jadi gitu. Selain kemudian dia dimasukkan, digodok di neraka, selain dia digoreng di neraka, hal lain yang bisa meringankan bebannya dosa orang yang mukmin tadi itu, Allah mengizinkan kepada para nabi dan rasul, para aulia dan semuanya tadi itu untuk memberikan syafaat kepada orang yang mukmin tapi ahli dosa tadi itu, dengan catatan ya 4 tadi itu sebabnya mendapatkan syafaatnya. Tidak ngawur, ya orang itu layak apa tidak diberikan syafaat. Nah, ada 4 kriteria yang saya sebutkan tadi itu. Kalau dia layak ya diberikan syafaat. Oh enggak cinta belas kepada Nabi jalur syafaat, dari mana itu? Begitu para mitra Suara Giri FM. Ya mudah-mudahan kita ini nanti oleh Allah ya termasuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Sebab apa? Terserah sebab apapun. Apakah sebab kita ini istiqomah dalam beribadah, ya mengikuti Nabi tadi itu? Apakah kita sebabnya istiqomah dalam berdakwah? Apakah kita ini sebabnya peduli, ya cinta kepada Nabi? Ya terserah. Yang penting kemudian kita mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul tadi itu, dan kita akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita lanjutkan lagi. Hal yasfa'u, hal onoto yasfa'u, iso menehi syafaat sapa ahadun wong suwiji. Ya wong suwiji niku maksudnya adalah para nabi, para rasul, para aulia, para almilun dan lain-lain tadi itu. Hal onoto yasfa'u, iso paring syafaat sapa ahadun wong suwiji saking kabeh niku, fi ahadin ing dalam salah setunggale minal kufari, bayane saking wong kafir. Bolehkah seorang nabi itu memberikan syafaat kepada orang kafir? Ini pertanyaannya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang tadi mendapatkan syafaat itu adalah orang mukmin al-asin, yang ahli maksiat tapi mukmin. Itu tiket pentingnya. Jadi syaratnya orang untuk mendapatkan syafaat itu adalah beriman kepada Allah. Begitu para mitra Suara Giri. Dia juga punya amal. Tidak berarti tidak punya amal sama sekali. Wong beriman kok ya beramal dia. Cuman amalnya tidak banyak. Sekalah ketutupan dengan maksiatnya. Nah itu yang nanti mendapatkan syafaatnya Nabi, begitu. Nah ini kok ada pertanyaan, apakah bisa seorang Nabi itu memberikan syafaat kepada orang kafir? Bagaimana jawabannya? La ora. Lah ini jawabannya langsung, mboten saged seorang Nabi, seorang Rasul, seorang aulia, seorang ulama, seorang amilun, seorang syuhada itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. La yastati, ora iso, ora mampu sapa ahadun wong suci minal anbiya'i saking pira-pira nabi, fadlan apa maneh an ghairihim saking sakliyane nabi. Wong nabi mawon mboten mampu kok menehi syafaat wong kafir.
apa maneh derajate aulia, apa maneh derajate ulama, apa maneh derajate amilun wong sing ahli riyadhah niku, apa maneh derajate para syuhada. Nggak akan bisa. La yastati'u ahadun minal anbiya'i fadlan an ghairihim. Tidak akan pernah mampu seorang nabi atau seorang rasul dan semuanya itu memberikan syafaat kepada orang kafir fadlan an ghairihim, apalagi selain itu. Ayu khatiba arep yen to njaluk izin sapa ya nabi Allah ing Allah Ta'ala fi ahadin ing dalam salah sijine minal kufari saking wong kafir. Jadi tidak bisa meminta izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada orang kafir, tidak akan bisa, tidak akan diizini itu, karena kata kuncinya adalah orang itu tidak beriman kepada Allah. Li ilmihim krana oleh ngaweruhi sapa ya para nabi bi anna kalimatal adzabi krana sak temene ketetapane siksa iku qad haqqat temen-temen berlaku alaihim ing atase wong kafir. Wa anallahu lan sak temene Allah subhanahu wa ta'ala, sak temene Allah subhanahu wa ta'ala iku la ya'dzanu ra paring izin sapa ya Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono njaluk syafaat. Jadi para mitra suara kiri rahimakumullah, iman itu menjadi penting ya, makanya dalam pujiannya anak-anak itu di masjid-masjid, di musola-musola, miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu apa? Kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang kalau mau masuk rumah tidak tahu kuncinya ya nggak bisa masuk. Orang mau masuk surga tidak tahu kuncinya ya nggak bisa masuk. Apa kuncinya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya para mitra suara Kiri FM, kita ini harus berjuang agar iman kita ini kita bawa sampai mati. Itu yang penting, karena tidak semuanya di sepanjang hidupnya tadi orang beriman tapi ternyata menjelang kematiannya dadak dia itu kafir kepada Allah, su'ul khotimah. Kita harus berjuang agar husnul khotimah. Makanya doa-doa kita itu Allahumma khtim lana bi husnil khotimah was sa'adah. Ya Allah, berikan saya ini husnul khotimah, akhir hidup saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi para mitra suara kiri, bersahadat menjelang kematian itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah, kalau tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka orang tidak akan pernah bisa bersyahadat ketika menghadapi sakaratul maut. Sehingga kalau kita tidak bersyahadat ya termasuk kita tidak beriman. Jangan berharap syafaat, na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita ini sebelum mati tidak bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus meninggal orang itu, maka orang itu nanti akan berhak mendapatkan syafaat. Sebab Allah tidak mengizinkan orang-orang kafir itu
untuk mendapatkan syafaat. Sungguh pun yang bikin proposal adalah para nabi dan para rasul tadi itu tidak bisa. Bi anna kalimatal adzabi qad haqqat alaihim, karena ketetapan azab telah berlaku atasnya. Jadi Allah itu sangat toleran, Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Tapi kalau ada orang yang tidak beriman, orang yang kafir, no way, haqqat alaihim, maka Allah telah memberlakukan ketetapan ini terhadap orang-orang kafir. Sehingga wa annallaha subhanahu la yu'dzanu bidzalika, Allah tidak memberikan izin kepada para nabi dan rasul dan semuanya tadi untuk mendapatkan syafaat, untuk memberikan syafaat kepada para nabi, kepada manusia yang kafir tadi itu. Qala Dawud jalla sya'nuhu, supaya Allah subhanahu wa ta'ala, man dzalladzi, sinten mawon ya zat, ya man dzalladzi, sinten mawon wong yasfa'u kang paring syafaat indahu ana ing sandinge Allah, illa biiznihi, angin kelawan izine Allah. Jadi tiada yang dapat memberikan syafaat kecuali Allah telah memberikan izin kepadanya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak seorang nabi, tidak seorang rasul, tidak seorang aulia, tidak semuanya tidak akan pernah bisa membuka kunci syafaat itu kalau Allah tidak memberikan izin kepadanya. Kenapa Allah tidak memberikan izin kepadanya? Sebab orang itu tertutup hatinya, sebab orang itu tidak mempunyai nilai-nilai keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para mitra Suara Kiri, kita harus berjuang untuk mendapatkan iman yang kuat ini, ya, untuk bisa iman kita ini tertancap selamanya di dalam hati kita, tidak tergoyahkan, terutama pada saat nazak. Karena kemarin sudah kita bicarakan bahwa ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, maka wasyayatinu yushaddiduna ala fitnatihim, setan itu mengerahkan seluruh kemampuannya, seluruh kekuatannya, bahkan mengundang bala tentaranya. Untuk apa? Untuk meningkatkan volume fitnah. Dengan apa? Dengan target untuk mencabut iman seseorang dari dadanya. Karena setan faham iki bahaya ini. Lek seorang hamba ini mati membawa iman, ini bahaya ini. Nanti dia masih bisa masuk surga, walaupun dia harus masuk di neraka dulu. Dia nanti bisa mendapatkan syafaat, dia nanti bisa mendapatkan keringanan dari Allah, begitu. Oleh karenanya setan berjuang, wasyayatinu yushaddiduna ala fitnatihim, setan berjuang habis-habisan dalam rangka untuk meningkatkan volume fitnahnya, supaya tercabut keimanan seorang hamba itu dari dalam dadanya. Itulah sebabnya para mitra Suara Kiri, sepanjang hidup kita ini harus berusaha untuk baik. Siapa yang berjuang kebaikan untuk hidupnya, maka kita ingat dengan dawuhnya Rasulullah, annasu yamutuna ala ma'asyu, manusia itu matinya tergantung kebiasaan hidupnya. Nah ini, jadi siapa yang kebiasaan hidupnya baik, nanti matinya disetel baik oleh Allah. Begitu para mitra Suara Kiri. Maka sepanjang hidup kita ini, mari kita biasakan baca Al-Quran, mari kita biasakan baca zikir, baca wirid,
Orang yang biasa hidupnya itu bunyi Allah, 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 maka nanti dia mati tidak sulit menyebutkan kalimat Allah karena itu sudah kebiasaannya. Orang yang telah terbiasa membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu selalu diucapkan, maka tidak sulit insya Allah nanti saat dia keluar dari bumi ini, keluar dari dunia ini, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, mulut dan hatinya akan disetel oleh Allah dengan kalimat indah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayaknya kalimat itu mudah kita ucapkan, tapi kalau menjelang nazak tidak semua orang bisa mengucapkannya. Ada campur tangannya Allah, ada intervensinya Allah di dalam masa-masa sulit seperti itu. Dialah mauna Allah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para mitra suara kiri, disinilah pentingnya kita membiasakan wirid dan zikir kepada Allah itu. Kenapa Allah itu memerintahkan kita sholat 5 waktu? Iya, karena 24 jam itu cukup panjang jika hanya sholatnya sekali saja. Ya, cukup panjang itu. Nih hanya sholatnya sekali itu terlalu singkat, terlalu sedikit. Subhanallah, Allah memberikan sholat kita ini 5 waktu, sehingga dalam 24 jam itu telah disebar oleh Allah waktunya, di mana kita ini membaca syahadat. Orang-orang yang mau sholat kan membaca syahadat. Orang-orang yang dalam tasahud akhirnya nanti kan membaca syahadat. Tidak hanya tasahud akhir, tasahud awal juga membaca syahadat. Sehingga dengan otomatis bibir kita ini terbiasa membaca syahadat kalau sholat. Kalau kita ini rajin beribadah, setelah sholat kita juga wiridan, membaca ya zikir-zikir tadi itu. Itu para kiai, para ulama, para guru kita ini mengajari kita dulu. Jadi jangan wegah membaca wirid sesudah sholat, jangan lamcing, mari salam pelencing, jangan. Mari ya kita biasakan. Bahkan kalau dalam dunia tasawuf itu bagaimana melanggengkan kalimat Allah, Allah, Allah dalam dada kita. Kalau perlu kita senyawakan dengan nyawa kita, tarian nafas kita membaca la ilaha illallah, atau kalau kepanjangan tarian nafas kita membaca Allah, hembusan nafas kita membaca Allah. Jadi narik nafas itu Allah, menghirup menghembuskan nafas juga Allah. Nah ini butuh latihan para mitra suara kiri. Mengapa butuh latihan? Ya karena itu bukan pekerjaan yang mudah. Apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, biasanya hati dan pikiran kita ke sana. Makanya para aulia, para wali itu telah terbiasa dalam dirinya. Apapun yang dikerjakan, dia tetap hatinya itu ya selalu tawajuh kepada Allah. Walaupun tidur sekalipun, tapi hatinya wirid dan zikir. Ini kelas berat kalau itu. Tidak semuanya orang mampu menjalankannya. Itu kalau para mitra suara kiri, kalau kita sudah terbiasa. Tapi kalau kita tidak biasa ya nggak bisa. Lalian biasanya. Nyengkelak sepeda ya sudah lupa. Ya, apalagi kalau sedang mainan HP, jawab WA di grup, tambah lupa itu zikir kepada Allah. Makanya kita perlu latihan. Ya semuanya juga latihan, saya juga latihan, belum bisa juga itu. Kita perlu berlatih sehingga kita ini ya zikir wirid Allah itu senyawa ya dengan tarian nafas yang kita tarik dan kita hembuskan, sehingga Allah itu mbalung nyungsum, mendarah mendaging dalam diri kita. Supaya apa? Saat nanti kita nazak dijadikan oleh Allah kemudahan kita menyebut asmanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Pun sekarang dilanjutkan sedikit lagi. Wa qala lan dawu sapa Allah taala,
yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Niki surat Toha ayat yang ke-109. Yauma idzin ing dalem dinane iki la tanfa'u ra ono manfaate apa asy-syafa'atu syafaat illa man kejaba wong adzina kang wis paring izin sapa ya Allah, adzina kang wis paring izin lahu maring man sapa ar-rahmanu Allah kang maha rahman, wa radiyalan paring ridha sapa ya Allah lahu maring man apane qaulan ing dalem perkataane. Jadi para mitra suara kiri, surat Toha ayat 109 ini memperkuat bahwa syafaat yang diajukan oleh para nabi dan rasul sekalipun, apalagi tingkatan di bawahnya, tidak ada manfaatnya illa man adzina lahur rahmanu wa radiyalahu qaula. Kalau Allah tidak memberikan izin kepadanya, kalau Allah tidak meridhoi proposal syafaat itu, dan Allah meridhoi proposal itu jika kita mempunyai kekuatan iman. Jika tidak punya iman ya tidak bisa. Begitu para mitra suara. Bukan berarti Allah mentolong, mboten, tapi Allah di satu sisi harus adil, walaupun Allah itu juga maha belas kasihan kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.